Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Anjurisda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai viskositas sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Duden Saifuzzaman. Apa itu viskositas? Jadi, viskositas ini adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar nilai viskositas suatu fluida, maka semakin sulit fluida tersebut untuk mengalir karena kekentalannya. Nah, penentuan nilai viskositas ini dapat dilakukan dengan percobaan hukum Stokes yang sering digunakan untuk mengukur viskositas dinamis dan percobaan viskometri Wood yang memiliki prinsip viskositas kinematik. Adapun tujuan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, untuk menentukan nilai kekentalan fluida atau viskositas melalui percobaan hukum Stokes dan viskometri Wood. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kekentalan fluida atau viskositas. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi hubungan beberapa variabel pada percobaan hukum Stokes dan viskometri Wood. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama, ada satu set alat Redwood. Yang kedua, ada regulator, digunakan untuk mengatur tegangan dalam pengendalian suhu pada alat Redwood. Yang ketiga, ada tipol, digunakan sebagai fluida yang diuji cobakan. Kemudian yang keempat, ada gelas takar sebanyak 2 buah. Gelas takar ini digunakan untuk mengukur banyaknya tipol yang akan digunakan dan sebagai tabung receiver untuk menampung tetesan fluida pada percobaan viskometri Redwood. Yang kelima, ada stopwatch, digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan tetesan fluida hingga memenuhi batas 50 mili. Yang keenam, ada satu set tabung Stokes yang tentunya sudah berisi fluida. Kemudian yang ketujuh, ada spatula sebagai alat yang digunakan untuk memasukkan bola ke tabung Stokes. Yang kedelapan, ada satu set bola pejal yang terdiri dari 4 bola dengan massa dan diameter berbeda. Yang kesembilan, termometer digital digunakan untuk mengukur suhu fluida pada percobaan Stokes. Dan yang terakhir, ada air digunakan secukupnya. Prosedur percobaan. Percobaan pertama, hukum Stokes. Diawali dengan menyiapkan tabung berisi fluida yang akan diuji dengan menggunakan tipol. Yang kedua, ukur suhu fluida menggunakan termometer digital. Yang ketiga, tentukan jari-jari dan massa jenis bola yang akan digunakan. Yang keempat, tentukan jarak lintasan bola. Yang kelima, jatuhkan bola ke dalam tabung fluida dengan menggunakan spatula. Pastikan bola berada di tengah dan tidak bergesekan dengan tabung Stokes. Yang keenam, ukur waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak antara dua titik tetap pada jarak yang telah ditentukan. Yang ketujuh, gunakan rumus hukum Stokes untuk menghitung viskositas dinamis fluida dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diukur. Yang kedelapan, ambil bola menggunakan saringan dengan cara menaikkan saringan hingga mendekati titik maksimum fluida. Setelah itu turunkan kembali secara perlahan supaya tidak menghasilkan buih. Lalu yang terakhir, ulangi percobaan sebanyak 12 kali dengan 4 jenis bola berbeda yang masing-masing 3 kali percobaan. Prosedur percobaan 2. Viskometer Redwood. Diawali dengan menyiapkan setelan Redwood dan pastikan katup pembuangan dalam posisi tertutup. Siapkan stopwatch, lalu sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar berada dalam posisi yang stabil dan tepat di tengah tabung alir. Kemudian, atur jarak antara tabung alir dan dasar receiver sejauh 18 cm. Sebelum memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan katup bola sudah menutupi tabung alir agar tidak ada kebocoran yang terjadi sebelum pengambilan data. Masukkan fluida secara perlahan-lahan dengan menggunakan corong. Pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Saat akan memasangkan regulator tegangan, pastikan skalanya berada di titik 0 dan sudah ada air yang dimasukkan ke dalam tangki. Nah, untuk menghemat waktu, air yang akan dimasukkan ke dalam tangki sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah tahap persiapan, lakukan percobaan viskositas dengan memilih memvariasikan suhu dari 40, 50, 60, 70, atau 80 tergantung pada sampel viskositas. Lalu atur regulator tegangan agar dapat menaikkan suhu fluida. Gunakan skala yang sesuai. Putar pegangan pengaduk agar suhu fluida merata. Lalu jika fluida yang digunakan sebagai sampel viskositas sudah mencapai suhu yang ditentukan, angkat katup bola sehingga tabung alir akan meneteskan fluida tersebut. Pertahankan suhu fluida dengan mengatur skala regulator tegangan. Lalu yang terakhir, ukur waktu menggunakan stopwatch. Catat waktu dari mulai tetesan pertama hingga tabung receiver mencapai 50 ml. Hasil dan analisis data. Pada percobaan hukum Stokes, analisis data dilakukan dengan mencari data tambahan yang diperlukan, lalu mengaplikasikan data yang sudah didapatkan tersebut ke dalam rumus viskositas, yang secara matematisnya eta sama dengan 2R kuadrat dikali rho B min rho F dikali G per 9 dikali Vitar, dengan eta sama dengan viskositas dinamis fluida, R sama dengan jari-jari bola, rho B sama dengan massa jenis bola, rho F sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi yaitu sebesar 9,81 meter per second kuadrat, dan Vitar sama dengan kecepatan terminal bola.
Dari percobaan hukum Stokes ini dihasilkan data seperti yang tertera pada tabel. Untuk jari-jari bola dan massa bola diperoleh dari data hasil pengukuran terdahulu. Untuk volume, kita peroleh dari rumus V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, di mana R-nya ini merupakan jari-jari bola. Lalu massa jenis bola diperoleh dari massa per volume. Ada juga jarak. Jarak ini merupakan panjang lintasan bola yang telah ditentukan. Untuk waktu tempuh ini diperoleh dari waktu yang diperlukan bola untuk bergerak dari satu titik ujung ke ujung lintasan yang diukur menggunakan stopwatch. Lalu kecepatan terminal diperoleh dari jarak per waktu tempuh. Terakhir, viskositas diperoleh dengan mengaplikasikan data pada rumus yang tertera pada slide sebelumnya. Yang pertama, untuk percobaan menggunakan bola besar. Karena percobaan setiap bola dilakukan sebanyak 3 kali, maka kita mendapatkan 3 data viskositas. Nah, untuk viskositas akhirnya, dari setiap bolanya ini dicari dengan merata-ratakan ketiga nilai viskositas tersebut. Sehingga pada percobaan bola besar didapatkan viskositasnya sebesar 7,017185,425 points dengan ketidakpastian sebesar 0,194081824. Nah, ketidakpastian ini diperoleh dengan rumus Excel yaitu STDEV per SQRT dalam kurung 3. Sama seperti perhitungan pada percobaan sebelumnya. Pada percobaan menggunakan bola bening, didapatkan nilai viskositas sebesar 6,606265372 points dengan ketidakpastian sebesar 0,02555398. Pada percobaan menggunakan bola sedang, didapatkan nilai viskositas sebesar 5,62661432 dengan ketidakpastian sebesar 0,0325193303. Dan pada percobaan menggunakan bola kecil, didapatkan nilai viskositas sebesar 4,588709525 dengan ketidakpastian sebesar 0,02484818. Dari hasil analisis data yang diperoleh, dihasilkan hubungan grafik sebagai berikut. Yang pertama, grafik hubungan viskositas terhadap kecepatan terminal. Dari grafik, terlihat bahwa kecepatan terminal ini mempengaruhi nilai viskositas, di mana semakin besar nilai kecepatan terminalnya, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Begitupun sebaliknya. Nah, kecepatan terminal ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu massa jenis benda, massa, dan jari-jari benda. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa jenis, massa, dan jari-jari benda, maka kecepatan terminalnya pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Dihasilkan juga hubungan grafik kecepatan terminal terhadap massa jenis fluida. Namun, karena pada percobaan ini nilai massa jenis fluidanya sama, maka massa jenis fluida tidak mempengaruhi kecepatan terminal. Berikutnya, analisis data pada percobaan viskometer Redwood. Analisis yang dilakukan pada percobaan ini tidak jauh berbeda dengan percobaan hukum Stokes. Hanya saja persamaan yang digunakan tidak sama seperti persamaan viskositas Stokes. Pada viskometer Redwood digunakan dua persamaan viskositas, yaitu viskositas dinamis dan viskositas kinematis. Kenapa demikian? Karena untuk mencari viskositas kinematik, kita memerlukan nilai viskositas dinamis terlebih dahulu, sehingga digunakan dua persamaan viskositas pada percobaan ini. Masing-masing persamaannya secara matematis tertulis sebagai berikut. Viskositas dinamis, eta sama dengan 0,00260 dikali T min 1,715 per T dikali Rho, dengan eta sama dengan viskositas dinamis, T sama dengan waktu alir, Rho sama dengan berat jenis fluida yang didapatkan dari mengkalikan massa jenis benda dengan percepatan gravitasi. Kemudian 0,00260 dan 1,715 itu merupakan konstanta empiris. Viskositas kinematik, V sama dengan eta per Rho, dengan V sama dengan viskositas kinematik, eta sama dengan viskositas dinamis, dan Rho sama dengan massa jenis fluida. Nah, dengan mengaplikasikan data pada rumus, maka didapatkan viskositas kinematik masing-masingnya seperti yang tertera pada tabel. Pada suhu 40 derajat Celcius, didapatkan nilai viskositas kinematik sebesar 10901,22786 cm3. Lalu, pada suhu 50 derajat Celcius didapatkan viskositas kinematik sebesar 6051,864818 cm3 dan seterusnya. Dari hasil analisis data viskometer Redwood, didapatkan hubungan grafik viskositas terhadap suhu. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu suatu fluida, maka semakin kecil nilai viskositasnya. Artinya, semakin tinggi suhunya, maka suatu fluida akan semakin cair, sehingga waktu yang diperlukan untuk menetes pun akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan, terbukti bahwa nilai viskositas menentukan kekentalan suatu fluida. Kekentalan fluida atau viskositas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jari-jari, massa jenis benda, suhu,
dan kecepatan terminal. Semakin besar ukuran jari-jari, massa dan massa jenis benda, maka nilai kecepatan terminal akan semakin besar. Nilai kecepatan terminal ini akan mempengaruhi nilai viskositas. Semakin besar nilai kecepatan terminal, maka nilai viskositasnya pun akan semakin besar. Namun, perlu diketahui bahwa tidak setiap diameter dan massa yang besar selalu menghasilkan kecepatan terminal yang lebih besar pula. Hal ini tergantung jumlah kerapatan atau massa jenis benda tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.